Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Sundanis Channel Pasundan. Semoga dulur-dulur semua selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, pada kesempatan ini saya akan mencoba menceritakan kisah nyata dari seseorang yang nggak mau dipublikasikan namanya. Semua nama yang ada di cerita ini bukan aslinya, dan tempat juga bukan nama tempat aslinya, untuk menjaga nama baik kampung itu dan nama baik seseorang itu. Sebelum dilanjutkan ke ceritanya, bantu channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Baik, untuk kali ini saya akan membawakan kisah nyata yang berjudul Pesugihan Menikah dengan Nyi Blorong. Dan inilah ceritanya. Wajah Mamat sangat lesu dan tidak bergairah dalam hidupnya. Ki Braja mendengarkan cerita Mamat sampai selesai. Saat itu Mamat datang ke Ki Braja seorang dukun. Kemudian Mamat berbicara ke Ki Braja. "Saya ingin kawin dengan Nyi Blorong, Ki," ujarnya. Mamat nekat datang ke Ki Braja lantaran tidak mempunyai jalan lain. Dalam 8 bulan ini usahanya menurun drastis. Bahkan pelanggannya pun semakin sedikit. Hal ini tentu saja mempengaruhi pendapatannya. Mamat mempunyai karyawan berjumlah 5 orang. Tetapi yang paling dipercaya dan dinomorsatukan adalah karyawan seorang wanita yang bernama Intan. Intan ini jujur, piawai, dan cekatan. Walaupun usahanya dalam keadaan sulit, Mamat tidak tega untuk memecat karyawan-karyawannya, terutama pada Intan. Diam-diam Mamat ingin hubungannya dengan Intan lebih dari sekedar bos dengan karyawannya. Sebelumnya Mamat sudah berusaha untuk mempertahankan usahanya dengan cara meminjam uang ke bank. Namun lama-kelamaan usahanya itu di ujung kebangkrutan. Mamat pun harap-harap cemas. Utangnya ke bank makin lama makin banyak dan sering menunggak. Berkat informasi temannya yang bernama Sarno, Mamat pun nekat untuk menjalankan pesugihan dengan Nyi Blorong. "Bagaimana, kamu sudah siap jadi pelayan Nyi Blorong untuk selamanya?" kata Ki Braja kepada Mamat. Mamat pun menjawab, "Siap Ki Braja, tapi ntar dulu, maksudnya melayani itu bagaimana, Ki?" Ki Braja pun menjelaskannya, "Kamu harus mau melayaninya layaknya suami istri. Intinya, kamu harus berhubungan intim dengan Nyi Blorong. Bagaimana, siap?" Mamat akhirnya menyanggupinya walaupun dalam keadaan masih bingung. Ki Braja pun terus melanjutkan ceritanya. "Kamu harus mempersiapkan sebuah kamar khusus untuknya. Dan jangan lupa
Sediakan pula kembang, jajanan pasar, kemenyan, kelapa hijau, dan madu, ucap Ki Braja. Seminggu setelah menemui Ki Braja, Ahmad pun mempersiapkan apa yang dibilang sama Ki Braja untuk malam pertamanya bersama Nyi Blorong. Melakukan hubungan layaknya suami istri. Kebetulan di sebelah tokonya ada sebuah kamar yang lama enggak pernah dipakai. Selanjutnya di malam Jumat Kliwon, Mamat pun sudah berada di dalam kamar yang sudah disediakan berbagai syaratnya. Hatinya berdebar-debar. Masalahnya baru pertama kali dia akan melakukan hubungan layaknya suami istri dengan makhluk gaib, sekaligus melepaskan keperjakaannya. Mamat sudah siap dengan apa yang akan terjadi malam ini. Di sisi lain, pikirannya tetap memikirkan Intan, karyawan perempuan satu-satunya yang ia sayangi. Hanya saja Mamat jatuh miskin. Saat sedang melamun memikirkan Intan, tiba-tiba saja kasur yang ia duduki atau yang ia tiduri terasa berat dan bergoyang. Seakan-akan ada orang yang datang dan naik ke kasur itu. Mamat pun makin tegang dan dengan narik napas yang panjang, kemudian memberanikan diri untuk membalikkan badan. Mamat berpikir bahwa Nyi Blorong itu wujudnya seperti ular atau seperti kuntilanak. Tapi apa yang terjadi? Ternyata yang ada di hadapannya adalah seorang wanita muda yang sangat cantik, yang sudah berbaring di kasur dengan sorot mata menggoda. Mamat kaget karena selama hidupnya belum pernah melihat wanita secantik ini. Perasaannya pun mulai bergejolak karena melihat kecantikannya Nyi Blorong. Meluluhkan semua problem yang ada di pikirannya selama ini, termasuk Intan yang ia pikirkan beberapa menit lalu. Nyi Blorong diam seribu bahasa, begitu juga Mamat. Tidak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Kemudian Mamat memberanikan diri mendekati Nyi Blorong dengan pelan-pelan. Setelah itu, Mamat pun melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Nyi Blorong demi mendapatkan kekayaan. Ritual yang disuruh Ki Braja akhirnya membuahkan hasil. Setelah melakukan kencan yang pertama dengan Nyi Blorong, tiba-tiba usahanya mendadak ramai lagi dan pelanggannya pun mulai berdatangan kembali. Usahanya pun mulai bangkit lagi dan semakin maju. Sehingga Mamat pun tidak jadi memecat karyawan-karyawannya. Mamat pun mendapatkan bukti yang nyata dari pesugihan itu. Keesokan harinya, di waktu malam mulai datang, di situ cuma ada Mamat dan Intan. Masing-masing sedang merapikan dagangannya, sementara Intan sedang menghitung uang yang semakin banyak. Mamat pun menawarkan diri mengajak Intan agar pulang bareng. Alasan Mamat karena arahnya melewati rumah Intan. Intan pun mengiyakan. Baru mau berangkat pulang, tiba-tiba hujan dengan derasnya turun. Sambil menunggu redanya hujan, Mamat dan Intan pun berbincang-bincang berbagai macam hal, mulai dari usahanya hingga
berita yang lagi heboh saat itu. Saat mereka berdua kehabisan bahan pembicaraan, Mamat melirik Intan yang ternyata sangat cantik malam itu. Mamat akhirnya dengan berat hati bertanya pada Intan. "Intan, saya mau bicara sesuatu sama kamu." "Apa bang?" kata Intan. Tiba-tiba Mamat mengungkapkan perasaannya pada Intan bahwa dia mencintainya. Intan mendengar penjelasan Mamat begitu, kaget, bagai disambar petir di siang hari. Semuanya terdiam seribu bahasa. Lain dengan Mamat, dia dengan sabar menunggu jawaban dari Intan. Tiba-tiba Intan menjawab pertanyaan Mamat tanpa diduga oleh Mamat. "Intan juga sayang bang sama abang." Nah sekarang giliran Mamat yang bengong, gak percaya dengan apa yang dilontarkan oleh Intan. Tapi di hatinya gembira dan senang karena rasa cinta itu sudah lama ia pendam dan sekarang kejadian. Lalu Mamat dengan berani mendekap badan Intan. Intan pun diam saja, seakan-akan membiarkan Mamat mendekapnya lebih lama. Tidak lama kemudian, ditariklah Intan ini ke dalam kamar tempat dia sama Nyi Blorong. Akhirnya Mamat dan Intan pun mengadu kasih di kamar itu. Keesokan harinya, Bari seorang karyawan di perusahaan Mamat itu dibuat kaget karena sudah jam 8 siang, toko itu belum buka. Lalu Aep temannya Bari bertanya sama Bari, "Bari, kok sudah jam 8 toko bos Mamat belum buka? Masih dikunci tuh." "Gak tahu Aep, saya juga heran," jawab Bari. Dengan inisiatif sendiri, Aep pun menelepon bosnya yang biasanya datang lebih awal. Namun mereka berdua kaget karena ada suara deringan telepon di dalam toko. Untungnya Aep menyimpan kunci duplikat toko itu. Lalu Aep pun membuka toko itu. Tapi alangkah kagetnya mereka berdua heran melihat ada 2 tas dan salah satunya mereka kenal, itu tasnya Intan. Aep pun dengan suara yang agak kencang memanggil bosnya dan Intan. "Bos Mamat, Bos Mamat, Mbak Intan, Mbak Intan." Tapi tidak ada jawaban. Yang ada hanya kesunyian di dalam toko itu. Mereka berdua makin bingung dan gak tahu apa yang akan dilakukannya. Maka akhirnya mereka berdua mencari bos Mamat dan Intan ke berbagai ruang. Di ruang tengah tidak ada, di belakang tidak ada, di kamar yang biasa tempat bos Mamat istirahat tidak ada juga. Akhirnya mereka berdua terdiam sejenak. Gak lama kemudian mereka pun mulai bergerak lagi. Kali ini mereka mencoba melihat ke kamar samping toko itu. Mereka berdua kaget karena melihat kamar itu tidak dalam keadaan tergembok. Langsung saja mereka berdua menghampiri kamar itu. Betapa kagetnya Bari dan Aep karena melihat bosnya dan Intan ada di atas ranjang. Keduanya bertumpuk tanpa memakai baju selai pun alias telanjang, dengan lidah yang menjulur dan bola matanya seakan mau lepas dari tempatnya. Dan ternyata
Mamat dan Intan itu sudah mati dalam keadaan yang sangat mengerikan. Itulah akibat mengkhianati perjanjian dengan Nyi Blorong. Akhirnya tamatlah cerita kisah nyata ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmahnya dari cerita kisah nyata ini. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Maka dari itu saya berpesan pada diri saya sendiri sekaligus kepada teman-teman semua dimanapun berada. Carilah rezeki yang diridhoi oleh Yang Maha Kuasa. Untuk itu saya sekali lagi dan memohon maaf bila ada kata dan bahasa yang kurang enak didengar. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan cerita kisah nyata ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.